Suami terakhir. Bab 6751 Bab 6755 Bab 6751. Pada saat ini, Daryl ingin terbang tinggi ke langit untuk melihat lingkungan sekitarnya, tetapi dengan cara ini, Katuan dapat mengetahuinya. Lebih penting lagi, kekuatan Daryl telah banyak dikonsumsi dalam pertempuran sengit sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengambil risiko. Lupakan saja, istirahat dulu, lalu perlahan temukan jalan. Daryl mengambil keputusan, menemukan sebuah pohon besar, dan duduk untuk beristirahat. Di sisi lain, 80 mil barat laut kota awan cerah, ada puncak, berdiri di antara pegunungan dan hutan. Setiap awal musim gugur, angsa dari utara akan datang untuk tinggal di sini, sehingga tempat ini dikenal sebagai lembah angsa liar. Di sebuah peron jauh di lembah angsa liar, berdiri sebuah loteng kayu berlantai 2. Loteng itu dibangun menghadap gunung dan menyatu dengan pemandangan sekitarnya. Di kedalaman lembah, lebih dari 10 meter dari pavilion, ada sebuah mata air panas. Kabutnya panjang, seperti negeri dongeng, memberi orang perasaan keanggunan dan ketenangan. Di ruang terbuka di depan loteng, ada sepotong kamelia merah dan cerah, itu sangat indah. Di sebelah potongan kamelia merah ini, berdiri sebuah tablet batu dengan 3 karakter merah tampan, aliran bunga merah tertulis di atasnya. Ya, ini adalah pengasingan Nenek Safflower. Dia telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun. Pada saat ini, di aula di lantai pertama bangunan kayu, Nenek Safflower berdiri di sana dengan pandangan acuh tak acuh, dan Elena di sampingnya juga memiliki wajah serius. Nenek Safflower menghela nafas lega, dan berkata pada posisi spiritual. Muridku yang baik, Tuan telah membunuh Gu Qianqiu dan membalaskan dendammu, dan kamu dapat beristirahat dalam damai dalam roh surga. Setelah mengatakan itu, Nenek Safflower memberi isyarat agar Elena menyalakan dupa dan menyembah. Elena tidak mengabaikan, dia dengan cepat menyalakan 3 batang dupa, memasukkannya ke dalam pembakar dupa, dan berkata pada posisi spiritual. Kakak, balas dendammu telah dibalaskan, kamu harus melindungi Tuan untuk hidup 100 tahun. Suara itu jatuh, dan Elena membungkuk dengan hormat 3 kali. Pada saat ini, Tuan dan murid tidak tahu bahwa Gu Qianqiu tidak mati sama sekali, tetapi diselamatkan oleh keterampilan akupuntur Daryl. Pada saat ini, dia hanya dalam keadaan koma yang dalam. Setelah ibadah, Elena memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Nenek Safflower. Tuan, saudari kedua pergi berlatih, dan dia belum kembali, apakah dia akan menghadapi masalah? Nenek Safflower menerima total 3 murid. Selain Queen yang sudah mati dan Elena, ada juga seorang murid bernama Rose. Beberapa bulan yang lalu, Rose meninggalkan lembah dan berlatih di sungai dan danau, dan belum kembali. Mendengar ini, Nenek Safflower menarik napas dalam-dalam dan tampak bangga. Siapa di dunia yang tidak tahu nama Nenek Safflower? Jika Anda berani menyentuh murid saya, Anda harus memikirkan apa yang akan terjadi. Ya, Elena mengikuti. Tuan adalah yang paling kuat, tak terkalahkan di dunia. Saat berbicara, Elena tampak bangga. Oke. Nenek Safflower menunjukkan senyum, matanya penuh kasih sayang. Berhenti menyanjung. Guru akan pergi keluar untuk mendapatkan obat. Kamu tetap jujur, ingat untuk berlatih, jangan malas. Guru akan kembali besok paling lambat. Nenek Safflower telah menghabiskan banyak energi untuk mengejar Gu Qianqiu sebelumnya, jadi dia terus mengumpulkan beberapa ramuan untuk memulihkan diri. Yah, Tuan, jangan khawatir. Elena buru-buru menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan wajah datar. Saya selalu patuh, dan saya pasti akan berlatih keras. Setelah mengatakan ini, dia tidak sabar menunggu guru pergi dengan cepat. Hanya ketika tuannya tidak ada, dia bisa lebih nyaman di sini sendirian. Nenek Safflower mengangguk, menjelaskan beberapa kata lagi, dan meninggalkan aliran bunga merah. Begitu Nenek Safflower pergi, Elena bersorak, berlari keluar dari pavilion, pergi ke hutan di sebelahnya,
dan pergi untuk mengambil telur angsa liar. Elena tumbuh di sini, dan hal favoritnya adalah mengambil telur angsa liar. Saat ini, saat angsa bergerak ke selatan, ada banyak telur angsa di rumput di hutan. Untuk hal semacam ini, Elena sangat akrab dengan jalan, dan setelah beberapa saat membawa keranjang bambu, dia telah mengambil banyak. Sebelum dia menyadarinya, matahari terbenam dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Pada saat ini, Elena menghela nafas lega, menyeka keringat halus di dahinya, dan melihat keranjang penuh telur angsa liar, dia sangat puas. Saya telah mendapatkan banyak hari ini. Saya sangat berkeringat, tunggu mata air panas menggelembung. Bab 6752. Bergumam, Elena kembali ke loteng, meletakkan telur angsa di tempatnya, dan pergi ke sumber air panas di belakang. Saat dia melompat ke sumber air panas, Elena menarik napas panjang lega, tubuh dan pikirannya sangat nyaman, jadi dia menutup matanya dan perlahan menikmatinya. Pada saat ini, di hutan di luar lembah, sesosok perlahan bergerak maju, melihat lingkungan sekitarnya dari waktu ke waktu. Sosoknya tinggi dan lurus, dan fitur wajahnya tajam dan bersudut. Itu adalah Daryl. Setelah Daryl tersesat di hutan, untuk menghindari ditemukan oleh musuh, dia tidak berani terbang tinggi ke langit, jadi dia hanya bisa menjelajahi jalan dengan perasaan, dan tanpa sadar, dia tiba di lembah angsa liar, di mana nenek Sunflower hidup dalam pengasingan. Oh, apakah ada orang di sini? Pada saat ini, Daryl tercengang saat melihat loteng di lembah. Beberapa detik kemudian, Daryl sadar kembali, melihat pemandangan indah di depannya, dia tidak bisa tidak mengagumi dalam hatinya. Tempat ini sangat indah, seperti surga. Saya tidak tahu siapa yang bisa tinggal di sini. Oke, mari cari petunjuk. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl berjalan lurus menuju aliran bunga merah, dan ketika dia tiba di aula di lantai pertama, dia melihat bahwa penempatan di dalamnya sangat elegan dan halus, tetapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Aneh, lampu di kamar menyala, kenapa tidak ada siapa-siapa? Pada saat ini, Daryl berjalan di sekitar aula, bergumam dalam hatinya, merasa bahwa tidak sopan untuk masuk ke rumah orang lain seperti ini, jadi dia keluar. Oh, ada kabut di belakang. Begitu dia sampai di luar, Daryl melihat air mengepul tidak jauh di sebelah kiri. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat itu dan berjalan perlahan, hanya untuk melihat mata air panas dan mendekat. Melihat sumber air panas, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Tempat ini sangat bagus, bahkan ada sumber air panas. Itu adalah pilihan pertama untuk pengasingan, seperti surga. Sambil menghela nafas, Daryl melirik Elena yang duduk di samping mata air panas dan tercengang. Siapa dia? Dalam keadaan linglung, Daryl tidak bisa mengalihkan pandangannya. Karena Elena memunggungi Daryl, dia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi lekukan anggun yang menjulang akan membuat sulit bagi pria manapun untuk mengendalikan dirinya. Omong-omong, Elena sedang dalam mood for love saat ini, dengan sosok mungil dan indah. Pada saat ini, dia berendam di mata air panas, dikelilingi oleh kabut, seperti peri di dalam air. Akhirnya, Daryl sadar kembali, mau tidak mau menelan ludahnya, dan diam-diam berkata dalam hatinya. Ini memalukan, tidak apa-apa untuk membobol pengasingan orang lain, dan sekarang aku bertemu master di sumber air panas. Cepat dan pergi sebelum dia menemukannya, atau saya akan dapat masalah. Bergumam dalam hatinya, Daryl berbalik dan hendak pergi, tapi secara tidak sengaja menendang sebuah batu. Suara lembut keluar, memecah ketenangan di dekat sumber air panas. Elena menikmati diam-diam dengan mata tertutup, tetapi ketika dia mendengar gerakan itu, dia segera membuka matanya, dia tidak terlalu memikirkannya pada saat itu, dan tanpa sadar berteriak. Kakak senior kedua, kamu kembali. Tuan berkata bahwa dia tidak akan kembali sampai besok paling lambat, jadi itu pasti bukan tuannya, kemungkinan besar adalah kakak perempuan kedua Rose. Lagi pula, dia telah melakukan perjalanan di arena begitu lama,
dan sudah waktunya untuk kembali saat ini. Berteriak, Elena melihat ke belakang. Oh! Pada saat ini, Daryl merasa malu dan cemas, dan ingin menghindar, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi di dekat sumber air panas. Kamu. Pada saat ini, Elena terkejut ketika dia melihat Daryl, dan dia sangat malu. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke lembah angsa liar? Saya pikir itu adalah kakak perempuan kedua yang kembali, tapi saya tidak berharap itu menjadi pria yang aneh. Di bawah kemarahan, Elena ingin bergegas keluar, tetapi berpikir bahwa dia tidak memiliki perlindungan, dia menahan diri. Karena Elena belum pernah melihat Daryl, dia tidak tahu bahwa pria di depannya adalah saudara angkat Gu Qianqiu. Daryl belum pernah melihat Elena sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak tahu siapa dia, jadi dia melambaikan tangannya dengan malu. Jangan salah paham. Nak, aku tidak bermaksud, aku baru saja tersesat dan masuk secara tidak sengaja. Sambil menjelaskan, Daryl tidak bisa tidak melihat wajah Elena dan diam-diam memuji lagi. Gadis ini terlihat muda, tapi saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar cantik, jika dia lebih dewasa, dia pasti penuh pesona. Kamu masih melihat. Elena tidak bisa mendengarkan penjelasan Daryl. Pada saat ini, itu seperti tong bahan peledak yang akan meledak. Bab 6753. Ketika dia mengatakan ini, mata Elena penuh dengan niat membunuh. Sampai dewasa, dia selalu murni dan bersih, tetapi sekarang dia dilihat oleh pria yang penuh kebencian ini. Apa? Menggali mataku. Mendengar ini, Daryl tiba-tiba terkejut. Gadis kecil ini masih muda dan hatinya cukup kejam. Jika aku hanya melihatmu, kamu akan mencongkel mataku. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl tidak bisa menahan senyum pahit. Nona, kami tidak memiliki kebencian yang mendalam, tidak perlu menjadi begitu kejam. Saya tidak bersungguh-sungguh, dan selain itu, kamu tidak kehilangan sepotong daging. Pada saat ini, Daryl tidak tahu bahwa gadis di depannya adalah murid dari Nenek Safflower. Diam. Melihat bahwa dia berani berbicara kembali, Elena sangat marah. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Jika aku tidak menggali matamu, kamu akan mati. Ketika kata-kata itu jatuh, Elena mengulurkan tangan gioknya dan mengambil sebuah batu di samping mata air panas, menjalankan keterampilan, dan menabrak Daryl dengan kejam. Elena sedang berendam di sumber air panas saat ini, tidak bisa bangun sama sekali. Wus! Meskipun itu adalah batu, Elena menggunakan kekuatan 8 keberhasilannya, dan melihat suara menembus udara dari batu, seperti peluru, dan melesat menuju wajah Daryl. Astaga, gadis kecil ini memiliki temperamen yang berapi-api. Melihat situasi ini, Daryl merasa konyol dan tidak berdaya. Pada saat itu, dia bereaksi dengan cepat, menghindar untuk menghindari batu, dan berteriak pada saat yang sama. Nak, kalimatmu sedikit tidak masuk akal. Saat berbicara, Daryl juga diam-diam terkejut. Dapat dilihat bahwa gadis ini tidak lemah. Oh! Melihat Daryl dengan mudah menghindari batu itu, Elena tercengang, alisnya menyatu. Orang ini ahli. Dia berpikir bahwa batu yang baru saja dia hancurkan dapat dengan mudah membunuh Daryl, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan dengan mudah dihindari oleh Daryl. Pada saat ini, Daryl bereaksi dan tersenyum pada Elena. Nona, kamu memiliki temperamen yang besar. Tidakkah kamu takut bahwa kamu tidak akan bisa menikah di masa depan? Kamu. Mendengar ejekan Daryl, Elena sangat marah sehingga dia ingin memarahinya, tapi dia tidak bisa memarahinya setelah satu kata. Anda harus tahu bahwa dia telah tumbuh begitu besar, dan mengandalkan gengsi Nenek Safflower, semua orang yang dia temui tunduk, dan pria di depannya berani mengambil inisiatif untuk mengejek dirinya sendiri, dia hanya lelah hidup. Hahaha. Melihat penampilan Elena, Daryl menerimanya ketika itu lebih baik, dan segera berkata, kamu bisa meluangkan waktumu, aku akan pergi. Setelah kata terakhir jatuh, Daryl hendak berbalik dan pergi. Menerobos lembah angsa liar,
mati. Namun, pada saat ini, ada teriakan marah di udara di belakangnya, diikuti oleh sosok merah bergegas masuk, memukul punggung Daryl dengan telapak tangan. Dengan rambut perak dan jubah merah, dia terlihat sangat mempesona dalam kegelapan, dengan wajah penuh amarah. Ini adalah Nenek Safflower. Nenek Safflower awalnya berpikir bahwa akan memakan waktu semalaman untuk mengumpulkan ramuan yang dibutuhkan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu luar biasa mulus? Hanya butuh 2 jam untuk menemukan ramuannya. Segera setelah dia kembali ke aliran bunga merah, dia melihat seorang pria berdiri di sumber air panas di samping, berdebat dengan murid kecilnya. Nenek Safflower memiliki temperamen yang buruk, melihat seseorang mengambil keuntungan dari muridnya, dia langsung marah, dan dia menembak tanpa memikirkannya. Brengsek. Merasakan bahaya datang dari belakang, Daryl terkejut diam-diam, dan segera berbalik dengan cepat. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Nenek Safflower, ekspresi Daryl tiba-tiba berubah. Nenek Safflower, itu kamu. Pada saat ini, Nenek Safflower juga melihat wajah Daryl dengan jelas, dia tertegun sejenak, lalu dia marah. Anak baik, kamu berani menyelinap ke lembah angsa liarku, kamu benar-benar lelah hidup. Pada saat ini, Nenek Safflower berpikir bahwa Daryl ada di sini untuk membalaskan dendam Gu Qianqiu. Memikirkan hal ini, Nenek Safflower tidak ragu-ragu, dan kekuatan telapak tangannya sedikit meningkat. Tuan. Pada saat ini, Elena juga bereaksi dan berteriak pada Nenek Safflower. Tuan, bunuh dia, bunuh dia. Ketika dia berbicara, dia menatap Daryl tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Ketika tuannya kembali, orang ini pasti akan mati. Tuan. Mendengar yang dikatakan Elena, Daryl tercengang. Ternyata Nenek Safflower memiliki lebih dari 1 murid. Pada saat ini, Daryl tidak tahu bahwa Rose yang dia temui di alam rahasia bunga matahari di gerbang peri giok juga merupakan murid dari Nenek Safflower. Hampir dalam sekejap mata, telapak tangan Nenek Safflower menghampirinya. Bab 6754. Pada saat ini, Daryl tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia mengambil napas dalam-dalam dan menyapanya dengan telapak tangan. Bam! Dalam sekejap, telapak tangan keduanya bertabrakan, dan raungan terdengar, dan kemudian mereka terguncang kembali pada saat yang sama. Jelas, tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari telapak tangan ini. Anak baik. Pada saat ini, Nenek Safflower menstabilkan sosoknya, mengerutkan kening pada Daryl, matanya penuh dengan pandangan yang tak terbayangkan. Saya pikir dia biasa-biasa saja, tetapi saya tidak berharap dia menjadi master tersembunyi. Pada saat ini, Nenek Safflower masih tidak tahu bahwa alasan mengapa dia bisa menahan Daryl di cabang Dao Surgawi di kota Kizu adalah karena Daryl terluka saat itu. Pada saat ini, meskipun Daryl telah menghabiskan banyak kekuatan, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi Nenek Safflower. Apa? Melihat adegan ini, Elena, yang masih berada di pemandian air panas, juga gemetar, menatap Daryl dengan kaget. Dia mampu memblokir telapak tangan tuannya. Anak baik. Pada saat ini, Nenek Safflower bereaksi dan memandang Daryl dari atas ke bawah. Ternyata kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Tidak heran, Gu Qianqiu akan menukik bersamamu. Daryl tertawa kecil dan mengabaikannya. Pada saat ini, Elena penuh dengan keraguan, dan berkata kepada Nenek Safflower. Tuan, apakah Anda mengenal orang ini? Nenek Safflower menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Dia adalah saudara angkat Gu Qianqiu, Daryl Darby, yang membantu Raja Shaoyang menjaga kota Kizu sebelumnya. Ketika dia mengatakan ini, wajah Nenek Safflower penuh dengan kerumitan. Omong-omong, Daryl ini adalah bakat langka ketika dia membantu Raja Shaoyang mempertahankan kota Kizu, menyebarkan formasi, dan menjadi terkenal di seluruh dunia, tetapi sangat disayangkan bahwa dia akhirnya menjadi saudara dengan seorang munafik seperti Gu Qianqiu. Apakah dia itu Daryl Darby? Mendengar kata-kata gurunya, hati Elena terkejut,
dan dia memeriksa kembali Daryl, dan suasana hatinya menjadi rumit. Ternyata dia adalah Daryl Darby yang terkenal. Tidak ada gadis yang tidak suka pahlawan, dan Elena adalah sama. Pada saat itu, dia mengetahui bahwa seorang pria bernama Daryl Darby telah membela kota Kizu beberapa kali dan memblokir pasukan JBY beberapa kali. Elena juga memujanya secara misterius. Namun, saat ini, dia tidak bisa menghubungkan pria di depannya dengan pahlawan di hatinya. Ketika dia berpikir untuk dilihat olehnya barusan, dia bahkan lebih malu dan marah. Sangat bagus. Akhirnya, Nenek Safflower sadar, mengangguk pada Daryl dan berkata, "Kamu benar-benar dapat mengambil telapak tanganku, wanita tua ini akan datang untuk belajar." Suara itu jatuh, dan sosok Nenek Safflower meledak dan menyerang Daryl lagi. Menghadapi situasi ini, Daryl terlalu malas untuk berbicara omong kosong, mengambil napas dalam-dalam, dan pergi untuk bertarung dengan Nenek Safflower. Bam, bam, bam. Untuk sesaat, sosok keduanya terus-menerus bola-balik di langit malam, bertabrakan satu sama lain, dan raungan meletus. Adegan itu sangat mengejutkan. Elena tampak semakin terkejut. Apakah Daryl ini begitu kuat? Itu benar-benar bisa setara dengan Master. Pada saat ini, Elena tidak tahu bahwa kekuatan Daryl sangat terkuras. Jika tidak, itu hanya masalah menjentikkan jarinya untuk mengalahkan Nenek Safflower. Dalam sekejap mata, Daryl dan Nenek Safflower bertarung selama puluhan putaran, dari sumber air panas hingga hutan di luar lembah angsa liar. Bam! Pada saat ini, mereka berdua menamparkan kepala ke kepala lagi, dan Nenek Safflower langsung terguncang oleh tendangan voli, dan Daryl juga terhuyung mundur. Sebelum dia bisa berdiri kokoh, Daryl hanya merasa kakinya kaku, dan dia langsung terjerat dalam kunci yang terkubur di dedaunan yang jatuh, dan kemudian sebuah jaring besar terlempar dan mengangkatnya. Ternyata ada jebakan yang disembunyikan di sini. Hahaha. Melihat adegan ini, Nenek Safflower menunjukkan senyum. Daryl, kamu tidak lemah, tapi sayangnya, melawan wanita tua ini, kamu bukan lawanku. Ketika dia berbicara, wajah Nenek Safflower penuh dengan kebanggaan. Jaring besar ini adalah jebakan yang dia buat untuk mencegah orang luar masuk. Dia tidak punya kesempatan untuk menggunakannya selama bertahun-tahun. Baru saja dia tidak bisa bertarung dengan Daryl untuk waktu yang lama, jadi dia dengan sengaja memancingnya. Persetan. Daryl memarahi diam-diam, dan hendak melepaskan diri dari jaring besar pada waktu itu, tetapi Nenek Safflower tidak memberinya kesempatan sama sekali. Sosoknya terbang dalam sekejap, dan mengangkat tangannya untuk menyegel beberapa titik akupuntur pada tubuh Daryl. Dalam sekejap, tubuh Daryl bergetar, tidak bisa bergerak. Bab 6755. Pada saat ini, Elena sudah meninggalkan sumber air panas dan berpakaian. Melihat Daryl ditangkap, Elena sangat gembira, bertepuk tangan dan bersorak. Guru luar biasa. Saat dia berbicara, Elena mengepalkan belati, berjalan cepat, dan menatap Daryl dengan sengit. Tuan, orang yang tak tahu malu ini mengambil keuntungan dariku dan membiarkanku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Persetan. Merasakan keganasan Elena, rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Daryl, dan dia juga sedikit kesal pada saat yang sama. Gadis ini layak menjadi murid Nenek Safflower. Dia sama kejam dan kejamnya. Aku hanya melirikmu sebelumnya, dan kamu ingin menggali mataku, tapi sekarang kamu menginginkan hidupku. Sungguh penyihir kecil yang kejam. Tepat ketika Daryl bergumam diam-diam, Elena sudah tiba. Pada saat itu, dia melepaskan tali di pohon, meletakkan Daryl, dan kemudian menikam belati di tangannya. Pada saat ini, Elena melesat seperti listrik, dan belati itu memancarkan cahaya dingin, yang langsung menuju ke jantung Daryl. Ini sudah berakhir. Menghadapi situasi ini, Daryl merasa pahit di hatinya. Saya tidak berharap bahwa guru kaisar saya yang bermartabat akan berakhir di tangan seorang gadis kecil. Omong-omong, Daryl memiliki tubuh sage yang mendalam dan dilindungi oleh teratai merah Dharma Karma.
Bahkan jika dia ditikam, dia tidak akan mati, tetapi dia akan terluka parah. Setidaknya butuh 6 bulan untuk pulih. Tunggu. Melihat belati itu hendak menembus jantung Daryl, pada saat kritis ini, Nenek Safflower mengangkat tangannya untuk menghentikan Elena. Elena tampak bingung. Tuan, mengapa Anda menghentikannya? Saat berbicara, Elena cemberut, sangat tidak senang. Nenek Safflower menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Daryl ini sangat dihargai oleh keluarga kerajaan, dan dia tahu bagaimana mengatur pasukan dan membunuhnya secara langsung, itu agak tidak pantas. Mendengar ini, Elena menghentakkan kakinya dan berkata dengan genit. Tuan, dia mengambil keuntungan dariku barusan, dan aku harus melupakannya. Tuan yang baik, Anda harus memutuskan untukku. Setelah mengatakan itu, Elena memeluk lengan baju Nenek Safflower dan mengguncangnya dengan lembut. Pada saat ini, Daryl tersenyum pahit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Nona, aku tidak melakukannya dengan sengaja barusan. Kamu tidak harus memegangnya. Selain itu, aku tidak melakukan apa-apa kepadamu. Gadis kecil ini sangat mendominasi, dia benar-benar tidak bisa menderita sama sekali. Diam. Elena berteriak keras, dan kemudian terus bertingkah seperti anak manja pada Nenek Safflower. Oke. Nenek Safflower tidak dapat terjerat, dan menunjukkan senyum sayang. Tuan secara alami memutuskan untukmu. Selama kamu tidak membunuhnya, kamu dapat melampiaskan amarahmu. Setelah mengatakan itu, Nenek Safflower mengikat Daryl dan jaring besar dengan tali ke pohon besar di luar aliran bunga merah. Setelah melakukan ini, Nenek Safflower menginstruksikan Elena. Oke, guru akan memasak obat. Guru akan menyerahkannya padamu di sini. Ingat, jangan ambil nyawanya. Setelah mengatakan itu, Nenek Safflower berbalik dan memasuki paviliun. Untuk sementara, Elena dan Daryl ditinggalkan di luar. Pada saat ini, Daryl menarik napas dalam-dalam, memecah keheningan terlebih dahulu, dan tersenyum canggung. Saya tidak tahu siapa nama Nona. Omong-omong, itu benar-benar kesalahpahaman sebelumnya. Saya tidak bermaksud melihatmu. Orang-orang harus menundukkan kepala mereka di bawah atap. Pada saat ini, Daryl disadap di acu poin, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia harus memilih untuk menundukkan kepalanya kepada Elena untuk sementara. Lagi pula, gadis ini baru berusia 15 atau 16 tahun, selama dia membujuknya beberapa kata, dia seharusnya baik-baik saja. Namun, Daryl meremehkan kekejaman Elena. Salah paham. Wajah cantik Elena penuh dengan rasa dingin yang sedingin es, dan dia mengatakan kata demi kata. Ketika kamu menggodaku barusan, mengapa kamu tidak berharap itu menjadi kesalahpahaman? Pahlawan yang menyelamatkan kota Kizu hanyalah bajingan yang licin. Tuan benar, membunuhmu secara langsung terlalu murah untukmu. Aku akan menyiksamu dengan baik. Pada akhirnya, Elena mondar-mandir, memikirkan cara untuk menyiksa Daryl. Melihat situasi ini, Daryl sangat tidak berdaya, dan pada saat yang sama, dia juga sedikit gelisah. Sial, gadis kecil ini tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitasnya, agak sulit untuk menghadapinya. Sambil memikirkannya, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Elena, dan melihat bahwa dia tidak tinggi, tetapi dia sangat cantik dan cantik, seperti gadis cantik dari negeri dongeng.